Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ersa Takia, kelas 2B, NIM 2001411818. Di sini saya akan melakukan percobaan laboratorium sebagai tugas UAS konsep dasar IPA. Saya mulai dari soal pertama. Di percobaan pertama, kita akan melakukan percobaan tentang hukum Ohm. Secara matematis, hukum Ohm diekspresikan dengan persamaan V sama dengan I dikali R, seperti yang ada di layar, di mana V adalah tegangan listrik dengan satuan ampere, I adalah kuat arus dalam satuan volt, dan R adalah nilai hambatan listrik atau resistansi dalam satuan Ohm. Jika kita perhatikan, apabila tegangan listrik yang semula 4,5 volt kita naikkan menjadi 6,0 volt. Serta hambatan yang semula 500 ohm kita naikkan menjadi 682 ohm. Maka arus yang sebelumnya 9,0 mA turun menjadi 8,8 mA. Namun, jika tegangan listriknya saya naikkan menjadi 7,5 volt, dengan hambatan yang sama seperti sebelumnya, yang terjadi adalah arusnya pun bertambah menjadi 11,0 mA. Sekarang, jika saya mencoba untuk menurunkan hambatannya menjadi 440 ohm, dengan tegangan listrik 7,5 volt, arusnya bertambah menjadi 17,0 mA. Dari percobaan pertama yang telah saya lakukan, kesimpulannya adalah jika hambatan tetap, arus dalam setiap rangkaian akan berbanding langsung dengan tegangan. Jika tegangan bertambah, maka arus pun akan bertambah. Dan jika tegangan berkurang, maka arus pun akan berkurang. Apabila kita perhatikan saat saya menaikkan tegangan listrik, maka baterai akan bertambah. Seperti percobaan yang saya lakukan. Baterai yang semulanya 3 menjadi 5. Ketika saya menambahkan tegangan listrik, itu sesuai dengan hukum Ohm yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sedangkan pada hambatan ternyata juga berlaku hal yang sama, namun juga sedikit berbeda. Bila tegangannya tetap, maka arus dalam rangkaian menjadi berbanding terbalik terhadap rangkaian itu. Bila hambatan bertambah, maka arus berkurang, dan bila hambatan berkurang, maka arusnya bertambah. Setelah melakukan percobaan pertama, saya akan melanjutkan ke percobaan kedua, materi tentang perubahan wujud benda. Di layar, kita dapat melihat bahwa secara umum ada 3 wujud benda yang kita ketahui, yaitu solid atau benda padat, liquid atau benda cair, dan benda gas. Selain ketiga hal tersebut, di layar ada juga 4 atom, yaitu neon, argon, dan oksigen yang merupakan gas, dan 1 atom, yaitu air. Perubahan wujud benda bisa terjadi ketika sebuah benda mengalami perubahan suhu, seperti dipanaskan atau didinginkan. Baiklah, saya akan mulai melakukan percobaan. Kita mulai dengan neon, yang merupakan gas mulia. Dapat kita lihat molekul neon yang berterbangan menandakan ia adalah gas. Jika kita panaskan sampai dengan suhu tertentu, molekul neon akan baik-baik saja dan masih menjadi gas. Tapi jika dipanaskan sampai suhu paling tinggi, maka molekul neon akan meledak ke atas karena pemuaian. Namun, sebaliknya, jika molekul neon tersebut didinginkan, akan mengalami pengembunan, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Lanjut ke atom argon. Argon merupakan gas mulia yang sama dengan neon. Molekul argon yang dipanaskan sampai suhu yang tinggi sekalipun tidak meledak sama sekali, seperti neon.
argon juga mengalami pemuaian, namun tidak meledak. Memang jika dipanaskan, neon dan argon mengalami hal yang berbeda. Namun, jika didinginkan, argon juga akan mengembun. Selanjutnya, oksigen. Dengan suhu 113 Kelvin, jika dipanaskan, ternyata sama dengan percobaan pada argon. Pada suhu tinggi, oksigen mengalami pemuaian, namun tidak meledak. Tapi, ketika didinginkan, oksigen akan mengkristal yang artinya perubahan wujud gas menjadi padat. Terakhir, air yang cair jika didinginkan hingga ke titik beku, maka akan berubah menjadi padat atau membeku. Dan jika menaikkan suhu pada benda cair, maka air tersebut akan mengalami perubahan wujud menjadi gas. Di sini, kita dapat melihat dan mengetahui perubahan wujud seperti apa yang akan terjadi di 4 molekul yang telah saya lakukan percobaan. Kita dapat melihat ada diagram yang bisa mengetahui perubahan wujud benda jika dipanaskan atau didinginkan. Molekul neon yang awalnya padat di suhu 14 Kelvin perlahan berubah menjadi gas ketika suhu dinaikkan. Titik merah pada diagram menunjukkan perubahannya dari solid menjadi gas. Ternyata, molekul neon yang dipanaskan akan mengalami pemuaian. Dan bila didinginkan, molekul neon akan berubah menjadi padat atau mengembun. Begitu pula dengan molekul argon, yang awalnya hanya diam, ketika dinaikkan suhunya, maka akan menjadi gas dan molekulnya berterbangan. Bila kita mencoba menekan tutup tabung berisi molekul argon ke bawah secara bertahap sampai ke dasar tabung, maka tabung akan meledak dan molekul-molekulnya lepas. Itu artinya tekanan tidak boleh terlalu ke bawah. Fenomena yang terjadi pada oksigen adalah pemuaian jika suhu dinaikkan dan mengembun apabila suhu didinginkan. Sedangkan pada air yang didinginkan akan berubah wujud menjadi padat. Setelah dipanaskan, akan menguap dan berubah menjadi gas. Kesimpulannya adalah perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Benda padat, cair, dan gas yang ada bisa mengalami perubahan wujud. Ada yang berubah bentuk, warna, maupun baunya. Perubahan wujud tersebut terjadi karena suatu benda dipanaskan atau didinginkan dengan suhu tertentu. Perubahan wujud benda dapat bersifat sementara atau tidak sementara, dan dapat menghasilkan atau tidak menghasilkan zat baru. Percobaan 3. Percobaan ketiga yang saya lakukan adalah tentang gelombang getaran dan bunyi. Apa itu gelombang getaran dan bunyi? Getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik keseimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Bunyi merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium saat merambat. Percobaan kali ini kita akan mengamati gelombang pada air. Di sini kita dapat melihat adanya frekuensi dan amplitudo. Jika kita klik tanda warna hijau, maka air akan jatuh dan membentuk gelombang. Bila ingin melihat dengan jelas bagaimana bukit dan lembah pada gelombang terbentuk,
kita bisa melihat dengan grafik. Dengan frekuensi 5 dan amplitudo 8, suara air yang terdengar besar namun tidak nyaring, serta cepat lambat pada gelombang untuk mencapai 10 cm. Sekarang, jika saya turunkan frekuensinya menjadi 3, dan amplitudonya menjadi 2, maka air yang menetes ke permukaan akan terdengar kecil dengan gelombang yang sangat lambat. Sekali lagi, jika saya menaikkan frekuensi dan amplitudonya sampai ke maksimal, maka air yang menetes akan terdengar sangat besar, namun tidak nyaring. Dengan cepat rambat gelombang yang cepat, bagaimana jika saya menurunkan amplitudonya ke 1? Ternyata, suara air yang menetes menjadi nyaring, karena frekuensinya yang sering membuat suara air yang menetes menjadi nyaring, namun dengan cepat rambat gelombang yang teratur. Kesimpulannya adalah getaran gelombang dan bunyi adalah kejadian yang setiap saat terjadi di sekitar kita, walau kadang tidak disadari. Contohnya, air yang menetes di bak mandi, jika kita amati ternyata gelombang bunyi yang merambat pada medium merambat air kecepatannya lebih lambat dibanding merambat di udara. Dengan frekuensi yang sering, maka suara air yang menetes akan terdengar nyaring. Sebaliknya, juga jika frekuensinya jarang, maka suara air yang menetes akan terdengar sedang atau besar, namun tidak nyaring. Percobaan 4. Pada percobaan keempat atau terakhir, saya akan mengamati dan melakukan percobaan tentang penembakan peluru agar mendapat bintang 3. Ini merupakan materi gerak parabola. Gerak parabola merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Baiklah, pada percobaan penembakan pertama, jika menembak dengan ketinggian 10 meter, sudut minus 20 derajat, initial speed 15 meter per sekon. Dan massa 5 kg. Maka, peluru yang ditembakkan tidak tepat sasaran karena hanya mendapat bintang 2. Agar peluru yang ditembakkan tepat sasaran, maka saya akan mencoba lagi dengan sudut minus 15 derajat. Dan speed yang saya turunkan menjadi 14. Peluru yang saya tembakkan tepat sasaran dan mendapat bintang 3. Kesimpulannya adalah, semakin beratnya massa peluru, maka akan semakin sulit untuk menembak dan untuk menembakkan peluru tepat sasaran. Ketika kita menembakkan peluru, apabila tinggi sudah benar, berat peluru sudah pas, namun dengan kecepatan yang berbeda dan sudut yang tidak pas, maka peluru yang ditembakkan akan tidak tepat sasaran. Begitu juga sebaliknya, jika kita menembakkan peluru dengan tinggi yang sudah benar, sudut yang pas, berat peluru pas, dan kecepatan yang sama, maka peluru yang ditembakkan akan tertembak tepat sasaran.